Sri Mulyani Indrawati adalah sosok sentral dalam ekonomi Indonesia, seorang figur yang namanya identik dengan ketegasan dan profesionalisme di dunia keuangan. Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, ia telah menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari krisis global hingga tekanan politik dalam negeri. Dikenal luas sebagai Menteri Keuangan yang tegas dan berintegritas, ia selalu berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Ia mengelola keuangan negara, dari pajak bea cukai hingga utang luar negeri, dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas negara diawasi ketat olehnya, memastikan tidak ada celah untuk penyalahgunaan. Setiap kebijakannya berdampak langsung pada jutaan rakyat, mulai dari harga kebutuhan pokok, subsidi pendidikan, hingga layanan kesehatan. Ia sadar, keputusan yang diambil di kantornya akan memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Keputusannya sering tak populer, bahkan kerap menuai kritik, tapi semua itu dilakukan demi menjaga kesehatan APBN dan stabilitas ekonomi nasional. Ia tak ragu mengambil langkah sulit demi masa depan bangsa. Dunia internasional pun mengakui kepiawaiannya, terbukti dari berbagai penghargaan yang ia raih, serta kepercayaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan dunia. Ia pernah dipercaya menjadi Direktur Pelaksana di Bank Dunia, sebuah prestasi yang membanggakan Indonesia. Stabilitas ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kebijakan yang ia rumuskan, baik dalam menghadapi gejolak global maupun menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Setiap pernyataannya bisa memengaruhi nilai tukar rupiah, pergerakan pasar modal, dan kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Posisi Sri Mulyani di kabinet menjadi simbol stabilitas dan kepercayaan pasar, serta jaminan bahwa pengelolaan keuangan negara berada di tangan yang tepat. Isu pengunduran dirinya bukan sekadar gosip, tapi ancaman nyata bagi fondasi ekonomi negara. Banyak pihak khawatir jika ia benar-benar mundur, kepercayaan pasar bisa goyah dan ekonomi nasional terguncang. Jika ia mundur, dampaknya bisa langsung terasa di seluruh lapisan masyarakat, dari pelaku usaha hingga rakyat kecil, yang menggantungkan hidup pada stabilitas ekonomi. Tak heran, kabar apapun tentangnya selalu jadi perhatian nasional, karena masa depan ekonomi Indonesia sangat erat kaitannya dengan peran dan keputusan Sri Mulyani Indrawati. Pada 31 Agustus 2025, rumor mengejutkan beredar. Sri Mulyani dikabarkan mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo di Hambalang. Kabar ini bermula dari media sosial, lalu menyebar cepat ke berbagai platform dan media daring. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang menyebut tekanan politik, ada pula yang mengaitkan dengan ketidakpuasan publik. Ketidakpastian ini membuat pasar dan masyarakat resah. Rumor seperti ini sering digunakan untuk menguji reaksi publik atau menekan lawan politik. Dampaknya nyata, kepercayaan pada pemerintah goyah, dan investor global mulai waspada. Isu ini tak bisa dianggap remeh, klarifikasi resmi sangat dibutuhkan untuk meredam kepanikan. Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons isu yang berkembang di masyarakat. Dalam situasi yang penuh spekulasi, langkah tegas dan pernyataan resmi dari pucuk pimpinan menjadi sangat penting untuk meredam keresahan publik. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tampil di hadapan media dan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kabar resmi mengenai pengunduran diri Sri Mulyani. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap solid dan tidak ada perubahan mendadak di jajaran kabinet. Airlangga juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu informasi yang valid dari sumber resmi. Ia mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh rumor yang beredar di media sosial maupun pesan berantai. Pola bantahan seperti ini sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, Sri Mulyani sendiri pernah menegaskan di depan media, "Kami di sini, kami bertanggung jawab, saya tidak akan mundur." Pernyataan ini menjadi penegasan komitmen dirinya untuk tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Tokoh politik lain, seperti Wakil Ketua DPR juga turut angkat bicara. Mereka memastikan bahwa posisi fiskal Indonesia tetap kuat dan stabil, serta menegaskan tidak ada gejolak besar di tubuh pemerintahan. Pemerintah berupaya keras menjaga citra stabilitas dengan menunjukkan Sri Mulyani masih aktif menjalankan tugas sehari-hari. Ia tetap hadir dalam berbagai rapat penting dan memimpin kebijakan strategis di kementeriannya. Meski bantahan resmi sudah berulang kali dikeluarkan, rumor dan spekulasi tetap bermunculan.
Hal ini menandakan adanya ketidakpercayaan di sebagian masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah. Tantangan pemerintah kini bukan sekadar membantah rumor, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik yang sempat goyah. Komunikasi yang transparan dan konsisten menjadi kunci utama. Klarifikasi yang disampaikan harus diikuti dengan tindakan nyata dan konsistensi dalam kebijakan, agar kabinet tetap solid dan kepercayaan masyarakat dapat pulih sepenuhnya. Rumor pengunduran diri Sri Mulyani dipicu serangkaian peristiwa yang menimbulkan ketidakpuasan publik. Kontroversi video deepfake yang memelintir pernyataannya soal kesejahteraan guru membuat citranya tercoreng, meski sudah diklarifikasi. Isu kenaikan tunjangan perumahan DPR juga menyeret namanya, dianggap sebagai simbol kebijakan yang tak pro-rakyat. Persepsi negatif ini diperkuat oleh narasi di media sosial, menjadikannya sasaran kritik. Tekanan publik yang masif menjadi lahan subur bagi rumor pengunduran diri. Sebagian berharap ia mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban, sementara pihak lain memanfaatkan isu ini untuk menekan pemerintah. Di era digital, persepsi publik bisa terbentuk lebih cepat daripada fakta. Ketidakpuasan publik akhirnya meluap ke jalanan. Ribuan demonstran, terutama mahasiswa dan aktivis, menuntut pembatalan kebijakan tak pro-rakyat dan meminta pertanggungjawaban pejabat, termasuk Sri Mulyani. Aksi damai berubah ricuh saat tuntutan tak direspons, memicu bentrokan dengan aparat. Insiden tragis terjadi, rumah Sri Mulyani di Bintaro dijarah. Videonya viral dan menuai kecaman. Penjarahan ini menjadi simbol kemarahan publik dan eskalasi konflik sosial. Rumah tokoh lain juga sempat jadi sasaran, menunjukkan protes telah berubah destruktif. Pemerintah kini menghadapi tantangan ganda merespons tuntutan dan memulihkan keamanan. Situasi harus dikendalikan sebelum semakin tak terkendali. Gejolak politik dan sosial langsung mengguncang pasar keuangan. Investor sangat sensitif terhadap isu stabilitas, apalagi jika menyangkut Sri Mulyani. Saat rumor pengunduran diri merebak, ISG anjlok hingga 7% dalam sehari, dan rupiah melemah tajam. Bursa sempat menghentikan perdagangan untuk mencegah kepanikan. Meski begitu, lelang obligasi pemerintah tetap diminati, menandakan kepercayaan jangka panjang masih ada. Namun, penerimaan pajak turun drastis, menambah tekanan pada APBN. Sri Mulyani menegaskan defisit APBN tetap di bawah 3% PDB, menjaga kepercayaan kreditor. Komitmen disiplin fiskal sangat penting di tengah gejolak. Namun rumor dan demonstrasi terus menguji ketahanan pasar dan pemerintah. Pemerintah bergerak cepat meredam krisis. Presiden Prabowo membatalkan kunjungan luar negeri dan fokus menangani situasi domestik. DPR akhirnya setuju memotong tunjangan anggota legislatif, merespons tuntutan demonstran. Keputusan ini diharapkan meredakan amarah publik dan memulai rekonsiliasi. Pemerintah juga menindak tegas kader partai yang memprovokasi kerusuhan dan mengusut insiden tragis secara transparan. Di bidang ekonomi, dibentuk Lembaga Danantara Indonesia untuk memperkuat BUMN. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah keluar dari krisis. Upaya komprehensif di bidang politik, hukum, dan ekonomi terus dilakukan. Rangkaian peristiwa ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di tengah situasi yang penuh tantangan. Ketika badai ketidakpastian melanda, stabilitas menjadi fondasi utama agar negara tetap berdiri kokoh dan masyarakat merasa aman. Tanpa stabilitas, segala upaya pembangunan dan investasi yang telah dirintis bisa terancam, bahkan terhenti. Stabilitas adalah kunci agar roda ekonomi terus berputar, lapangan kerja tetap tersedia, dan kepercayaan investor tidak luntur. Jika stabilitas terganggu, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kini diuji kemampuannya dalam mengelola krisis dan meredam gejolak. Setiap keputusan yang diambil akan menentukan arah bangsa ke depan. Langkah awal seperti pembatalan tunjangan DPR dan dialog terbuka dengan berbagai pihak menjadi sinyal positif. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan membangun kepercayaan publik. Di era informasi yang serba cepat, komunikasi publik yang efektif dan transparan sangat penting untuk mencegah hoaks, misinformasi, dan kepanikan di masyarakat. Pemerintah harus mampu menyampaikan pesan yang jelas dan jujur.
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga memegang peran vital dalam menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta memastikan likuiditas pasar tetap terjaga agar ekonomi nasional tetap stabil. Disiplin fiskal dan pelaksanaan program sosial harus terus dijalankan agar daya beli rakyat tetap terjaga, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak oleh krisis. Menjaga stabilitas bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama, mulai dari elit politik, media, hingga seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi dan solidaritas sangat dibutuhkan. Hanya dengan kerjasama, saling percaya, dan komitmen bersama, badai ini bisa kita lalui, dan Indonesia akan tetap berdiri kuat menghadapi masa depan. Pelajaran utama dari krisis ini adalah pentingnya kepercayaan publik. Kepercayaan adalah fondasi tak terlihat yang menopang ekonomi dan pemerintahan. Sosok Sri Mulyani menjadi jangkar kepercayaan pasar. Guncangan terhadapnya langsung berdampak besar. Ekonomi bukan sekadar angka, tapi juga soal sentimen dan persepsi. Membangun kepercayaan butuh tindakan nyata, transparansi, dan akuntabilitas. Keputusan membatalkan tunjangan DPR dan penegakan hukum yang adil mulai memulihkan kepercayaan. Tantangan ke depan, menjaga soliditas pemerintahan dan ekspektasi publik. Ekonomi bangsa hanya bisa tumbuh jika didukung kepercayaan rakyat dan dunia internasional.